Bonjour, perkenalkan saya Renika Sibarani dan teman saya juga. Halo, perkenalkan nama saya Jemima Boru Huta Barat. Di sini kami akan membahas apa sih analisis data kuantitatif, dan di sini juga kami akan membahas 5 poin. Yang pertama, pengertian dari analisis data dan juga jenis-jenis analisis data dan teknik-teknik apa saja untuk yang digunakan seorang peneliti untuk menganalisis data kuantitatif. Kemudian yang keempat, apa saja langkah-langkah yang digunakan seorang peneliti untuk menganalisis data kuantitatif. Dan yang terakhir, poin kelima, kami juga akan menampilkan contoh dari analisis data kuantitatif untuk menambah pengetahuan kita seputar analisis data kuantitatif. Jadi, mari kita lihat videonya bersama-sama. Semoga membantu. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari analisis data. Apakah teman-teman ada yang tahu? Baiklah, saya akan mencoba menjelaskannya kepada teman-teman. Diperhatikan ya. Analisis data adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, baik itu wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu melanjutkan dengan berupaya mencari makna. Sudah tahu kan? Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data kuantitatif. Teknik ini terbagi atas beberapa metode. Pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam teknik ini, kita akan mengetahui nilai variabel independen dan dependennya. Biasanya, metode analisis ini akan dipaparkan dalam bentuk yang pertama, visual. Visual terbagi dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, poligon, kurva ogive, kurva scatter, maupun Picard. Yang kedua, dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, tabulasi silang, dan yang selanjutnya dalam bentuk ukuran tendensi sentral seperti min atau nilai rata-rata, median, dan modus. Dan yang selanjutnya dalam bentuk ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Dan yang selanjutnya dalam bentuk ukuran penyebaran data seperti standar deviasi dan min. Metode yang selanjutnya adalah statistik inferensial. Teknik analisis data secara statistik inferensial lebih ditekankan pada proses generalisasi yang lebih luas dalam wilayah populasi. Nantinya, kamu akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitianmu pada sejumlah sampel terhadap populasi yang lebih besar. Metode ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk penelitian korelasional dan komparasi atau eksperimen. Analisis korelasional lebih menekankan pada adanya pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, penelitianmu tentang mengetahui hubungan jumlah marketing ayam dengan total penjualan ayam broiler. Sedangkan analisis komparasi atau eksperimen lebih kepada membandingkan kondisi dua kelompok atau lebih. Misalnya, perbedaan prestasi siswa yang mengikuti les tambahan sekolah dan bimbel dengan yang hanya les tambahan di sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja sih langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif. Yang pertama, yaitu kita harus mempersiapkan data, di mana proses ini mencakup 4 langkah. Yang pertama itu yaitu fraud, yaitu untuk menyimpulkan apakah setiap responden benar-benar yang diwawancarai atau tidak. Yang kedua itu ada proses penyaringan, di mana ini untuk memastikan bahwa responden dipilih sesuai dengan kriteria penelitian. Yang ketiga itu kita mengikuti prosedur, yaitu untuk memeriksa
apakah prosedur pengumpulan data telah diikuti dengan benar. Dan yang terakhir itu ada kelengkapan, di mana untuk memastikan bahwa pewawancara menanyakan sebuah pertanyaannya kepada responden, bukan hanya beberapa pertanyaan yang diperlukan. Tadi yang pertama itu persiapan data. Kemudian yang kedua ada proses editing data, di mana untuk mengediting data ini untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Peneliti harus melakukan pemeriksaan data dasar, memeriksa outlier, dan memeriksa data penelitian mentah untuk mengidentifikasi dan menghapus titik data dan yang dapat menghambat keakuratan hasil. Proses yang ketiga itu ada pengkodean data. Ini adalah salah satu langkah terpenting dalam persiapan data. Ini mengacu pada pengelompokan dan pemberian nilai pada tanggapan dari survei. Misalnya itu jika seorang peneliti telah mewawancarai 1.000 orang dan sekarang ingin mencari rata-rata usia responden. Jadi peneliti akan membuat filter data usia dan mengkategorikan usia masing-masing responden sesuai dengan kode-kode ini. Misalnya, kalau responden berusia antara 13 sampai 15 tahun, itu akan diberi kode usia 0. Kalau 16 sampai 18, misalnya diberi kode 1, angka 1, dan untuk usia 18 sampai 20 tahun akan diberikan kode 2. Itu akan mempermudah seorang peneliti dalam memvalidkan sebuah data. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana contoh analisis data. Berikut saya juga akan menampilkan contoh analisis data, yaitu dengan judul perancangan dan pembuatan miniatur penghasil biogas atau sebagai media pembelajaran. Pada penelitian ini disebutkan 2 tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui rancangan model atau miniatur alat penghasil biogas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bahan baku biogas atau kotoran kambing, kotoran ayam, dan kotoran sapi terhadap tekanan gas yang dihasilkan. Pada bab ini juga peneliti disebut bahwa peneliti menggunakan metode eksperimental dengan 2 variabel. Variabelnya bebas. Variabel bebasnya adalah bahan baku pembuatan biogas yang menghasilkan biogas. Dan di sini variabel terikatnya adalah jumlah tekanan gas yang dihasilkan dan kecepatan menghasilkan biogas. Disebutkan bahwa analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mengetahui perbandingan biogas dari ketiga bahan, yaitu ada kotoran sapi, kotoran ayam, kambing. Dalam analisis ini didapat perbandingan perubahan ketinggian air sebagai wujud adanya biogas yang dihasilkan. Di sini boleh kita lihat contoh analisis data. Di sini saya sudah menampilkan kurvanya, di mana dari arah kanan dari kurvanya ke kanan itu hari, penjelasan tentang hari, dan dari bawah ke atas itu tentang penjelasan perubahan posisi air. Kita sama-sama boleh melihat, dan sesuai dengan kurvanya itu jenis kotoran hewan perubahan pada hari pertama itu pertambahannya itu berapa sentimeter, dan perubahan maksimalnya itu berapa sentimeter. Di perubahan pada kambing boleh kita lihat antara 0, 26, 1, 04. Dan ayam itu ada 0, 646, 1, 54. Dan untuk sapi ada 1, 2, dan 14. Baiklah, setelahnya peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbandingan tekanan gas yang dihasilkan oleh kotoran sapi dan kambing. Begitu juga dengan ayam. Bagaimana nih teman-teman? Kalian sudah sangat terbantu kan dengan penjelasan kami mengenai analisis data kuantitatif. Maka dari itu disimak baik-baik dan dipelajari dengan baik ya. Terima kasih.